Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Panggil dia Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan mulut kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian, menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan di atas segala-galanya. Mari satukan hati, angkat suara sama-sama dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pelayanan ibadah online kita. Mari kita semua menyiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kini kami datang Tuhan, kami mau membawa persembahan kami, hidup kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, pujian kami hanya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu semuanya, kita akan mengangkat pujian kita, Kaulah satu-satu. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya.
Kami mau terus masuk dalam pujian kepada Tuhan. Dekat pada Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Engkau Tuhan memegang hidup kami. Haleluya. Dekat padamu
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan kepada jiwa kita, kau tunjukkan. Amin. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Pujian kami tidak akan berhenti, Tuhan. Biarlah roh kami dipuaskan, disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan terus mengaktifkan roh kami, Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya roh Tuhan ada pada kami, roh Tuhan ada pada setiap tempat, rumah, dimanapun mengikuti ibadah ini, Tuhan. Kami percaya roh Tuhan lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Kami serahkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itulah berasal daripada Engkau sendiri, Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai secara luar biasa, Tuhan, lebih lagi untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kami tahu, Tuhan, firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, memberikan kami pengharapan, dan kami sukacita di dalam setiap persoalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berikan kami telinga seperti murid. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada pada hari ini, kembali kita bersama-sama mengikuti ibadah online. Saudara-saudara, meskipun terjadi banyak hal, mungkin terjadi kesulitan demi kesulitan dalam hidup saudara, dalam kesehatan saudara, dalam keuangan saudara, dalam pribadi saudara-saudara. Tapi jangan takut, Tuhan tetap beserta dengan saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan memberikan satu tema, yaitu hukum yang terutama adalah kasih. Haleluya. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, hukum-hukum Allah bila dibuat menjadi satu kesimpulan, kita akan menemukan satu kata, yaitu kasih. Sekali lagi, hukum-hukum Allah, kalau itu menjadi satu kesimpulan, maka ketemu satu kata, kasih. Dan di dalam kasih itu dijabarkan dalam Injil Matius 22. Mengasihi Tuhan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, kekristenan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, gak ada lagi yang lain. Kita harus ingat, harus mengerti tentang ini. Apakah saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada hari ini melakukan kasih ini? Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia. Kalau belum, mari kita lakukan. Mari kita kerjakan itu. Dan fokus pembahasan kita adalah tentang kasih. Saudara-saudara, dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan bukan separuh-separuh. Atau kalau dalam keadaan yang senang, kita mengasihi Tuhan. Bila dalam keadaan yang celaka, rugi, atau dalam tekanan, kita tidak mengasihi Tuhan. Oh, tidak begitu saudara-saudara. Beberapa banyak orang-orang Kristen memang mengasihi Tuhan. Kalau dalam keadaan diberkati, kalau dalam keadaan kelimpahan mengasihi Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan kesukaran mulai meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada satu perintah untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja, mereka menolak. Mereka gak mau menyembah patung. Sebab mereka tahu mereka harus menyembah Tuhan. Ancaman hukumannya adalah bukan ringan, tapi sangat berat. Yaitu dimasukkan ke dalam dapur api. Hukuman mati. Dibakar hidup-hidup. Dalam keadaan yang seperti ini, di antara mati dan hidup, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mengasihi Tuhan loh. Dia tidak mau menyembah patung itu. Ancaman itu datang, mereka tetap tidak mau. Keras sekali raja bertindak, saudara-saudara.
Karena dapur perapian itu dipanaskan berlipat-lipat kali ganda. Sampai-sampai algojo atau prajurit yang membawa Sadrak, Mesak dan Abednego, yang mencemplungkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api itu, sampai-sampai mereka mati. Itu orang-orang pilihan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tetap tidak mau menyembah patung itu. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mereka berkata sekalipun Allah tidak menolong, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Dengar baik-baik. Ditolong tidak ditolong, Anda tetap mengasihi Tuhan. Diberkati tidak diberkati, Anda tetap menyembah Tuhan. Disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, Anda tetap setia kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita melihat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh hati. Berapa banyak orang malah gak ada hati. Ke gereja pada waktu zaman sebelum pandemi, didorong-dorong, dipaksa-paksa. Mengikuti ibadah secara online pun, saudara-saudara, ogah-ogahan, malas-malasan, santai-santai, tidak mau fokus. Dan berapa banyak di tengah-tengah pandemi ini, iman menjadi dingin. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi luntur. Disibukkan dengan macam-macam perkara. Disibukkan dengan macam-macam kegiatan, saudara-saudara. Berapa banyak orang hanya berfokus kepada materi saja. Tidak mengingat atau mementingkan hubungan dengan Tuhan. Okelah, ikut ibadah online atau ke gereja 1 minggu 1 kali. Tapi coba perhatikan, bagaimana tiap-tiap hari? Apakah saudara, apakah Anda punya hubungan dengan Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Ini pikiran, akal budi, mengasihi Tuhan. Bahkan dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-30, kita dengar pembacaan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada yang bagian terakhir, kasih Tuhan dengan segenap kekuatan. Sekali lagi, segenap kekuatan. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mereka bahkan korban banyak perkara. Rasul Paulus mengasihi Tuhan, ditindas, sengsara, dicambuk, dianiaya, masuk dalam penjara, dipasung, mengalami kelaparan, mengalami kekurangan. Paulus tetap mengasihi Tuhan, umat Tuhan. Paulus tetap mencintai Tuhan karena dia sadar kehidupan dalam dunia ini harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap
Saya coba mencari kata segenap itu apa? Sepenuhnya, seutuhnya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat, kita membaca orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa toh. Injil Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 24. Mari kita perhatikan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari sini kita bisa melihat, menilai. Saya berdoa supaya saudara tidak usah menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri. Ayo, menilai diri kita sendiri. Barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi Tuhan. Ini memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah, keluarlah engkau dari negerimu, dari rumah sanak keluargamu, pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tempat itu belum tahu Abraham. Kalau ditanya sama orang-orang yang di dekatnya, mau pindah, ya, kemana? Belum tahu. Kalau saudara mau pindah kan tahu alamat mana saudara pindah. Keluar kota, keluar pulau, tahu tujuannya. Abraham tidak tahu, tapi yang dia tahu Tuhan suruh keluar, dia keluar. Dia mengasihi Tuhan. Dia memegang perintah Tuhan dan dia melakukannya. Ini Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Nah, ini perintah lagi. Barang siapa mengasihi aku, dia memegang perintahku dan melakukannya. Saudara, Ishak lahir pada masa tua Abraham. Pada waktu Sarah sudah tidak bisa beranak lagi, mati haid. Anak kemustahilan, tidak mungkin punya anak. Tetapi ketika Tuhan berfirman, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi, Abraham memegang perintah Tuhan ini dan melakukannya. Sekarang kita perhatikan diri kita masing-masing. Ketika Tuhan suruh sesuatu dalam hidup saudara, melakukan sesuatu, seringkali kita tidak melakukannya. Atau seringkali kita menundanya. Besok-besok saja. Nanti-nanti saja. Saya kan masih muda. Saya senang happy-happy lah. Bersama-sama ini itu. Melakukan kehendak Tuhan itu kuno. Teman-teman lain berkata kamu sok suci. Kemudian diolok sok suci menjadi takut, menjadi malu, menjadi minder. Nah, orang ini seperti pendeta. Padahal bukan pendeta, kemudian dia malu lagi. Terus orang-orang seperti ini mulai mengikut arus. Mulai mengikut kawan-kawan yang menarik kepada kehancuran.
Saudara-saudara perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan, melakukannya, menuruti perintahnya, nurut perintahnya, taat perintahnya, ya taat perintahnya. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita diperhadapkan kepada satu peraturan yang kelihatan saja, berapa banyak orang tidak mau melakukannya. Peraturan yang kelihatan. Contoh. Ada peraturan di berbagai tempat di Indonesia, kalau berkendaraan motor pakai helm. Ini peraturan. Tapi berapa banyak orang masa bodoh kepada peraturan yang dibuat ini saja. Masa bodoh. Apalagi ketetapan Tuhan. Tuhan kan gak kelihatan. Polisi masih kelihatan, Tuhan gak kelihatan. Dengan yang kelihatan aja gak mau taat, apalagi dengan Tuhan. Tapi saya percaya umat Tuhan dimanapun berada, Anda mau menuruti segenap perintah Tuhan. Saya memberikan contoh tadi, Abraham berbeda dengan Yunus. Ketika firman Tuhan datang kepadanya untuk pergi ke Niniwe, dia mulai membelot, dia mulai menyimpang dan pergi ke tempat yang lain, ke Tarsis. Saudara-saudara, ayo sama-sama kita renungkan pada hari ini. Sampai seberapa ketaatan saudara kepada Tuhan? Saya tidak tahu, yang bisa menilai saudara masing-masing. Kalau kurang ketaatan kita, Anda belum mengasihi Tuhan. Dari mulut boleh saudara berkata, aku mengasihi engkau Yesus, aku cinta engkau Yesus. Dari mulut bisa. Tapi sebetulnya bukan dengan segenap hati, bukan dengan segenap jiwa, bukan dengan segenap akal budi, bukan juga dengan segenap kekuatan. Hanya di mulut saja keluar perkataan ini. Saya pikir setiap umat Tuhan pasti bisa mengatakan, Tuhan, saya mengasihi engkau. Pasti bisa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, memegang perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah, ini yang menjadi tanda apakah saya dan saudara-saudara mengasihi Tuhan. Saya tidak menjadi hakim atas saudara-saudara, tapi mari masing-masing melihat kehidupan diri sendiri. Saudara-saudara, kesimpulan orang yang mengasihi Tuhan, dia cinta firman-Nya. Loh, iya dong. Iya dong, cinta firman-Nya. Orang mengasihi Tuhan cinta firman-Nya. Zaman dahulu, mungkin sekitar hampir 30 tahun yang lalu, alat komunikasi masih belum seperti ini, dengan handphone, dengan WA dan sebagainya. Orang berkomunikasi lewat surat, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, yang kirim surat kekasihnya yang tinggal di luar kota. Ya, kirim surat kepada kekasihnya. Surat itu saudara-saudara disimpan baik-baik, menjadi satu kenang-kenangan, terus dibaca, gak cuma sekali saja, tapi beberapa kali dibaca. Saya tidak tahu apakah saudara ikut mengikuti pada zaman-zaman seperti itu. Dibaca sambil hati yang gembira, sambil senyum dan sebagainya.
Diulang lagi bacanya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini surat daripada Tuhan. Anda akan baca tiap hari. Tiap hari. Baca firman-Nya, renungkan itu dan melakukan itu, saudara-saudara. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan itu gak berat. Benar loh, gak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Hei, perintah-perintahnya itu tidak berat. Mari katakan sama-sama saya, perintah Tuhan tidak berat. Amin. Kalau kemarin-kemarin saudara mungkin berkata begini, waduh, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan itu sangat berat. Gak mungkin saya lakukan itu. Saya pasti gak bisa mengerjakan itu. Hukum-hukum Tuhan itu berat sekali. Dengar. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Setan selalu mengatakan dan menipu, Tuhan itu kejam banget. Memberikan perintah ini dan perintah itu. Tuhan itu kejam. Sadis banget dia. Perintah-perintahnya begitu berat, kamu gak bisa lakukan. Orang-orang beberapa banyak mempercayai, bukan mempercayai firman, tapi mempercayai dusta iblis. Saya tidak tahu saudara-saudara mempercayai siapa, tapi saya mau bongkar pada hari ini. Jangan mempercayai dusta setan, tapi Anda dan saya harus mempercayai firman Tuhan, bahwa hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Yang percaya Tuhan katakan amin. Ya. Sekali lagi, ubah pikiran saudara. Hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan tidak berat. Haleluya. Kita bisa melakukan. Gak mungkin Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih hukum-hukum, kita tidak bisa melakukan. Semua hukum-hukum Tuhan, saya dan saudara-saudara bisa melakukannya. Beberapa saudara-saudara sebagai orang tua, coba kalau memberikan perintah kepada anak-anak saudara. Anak itu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Saudara memberi perintah, coba ambil ember berisi air itu, bawa ke papa. Lah ini orang tua yang gak masuk akal ini saudara. Tuhan bukan gak masuk akal kayak gini. Tuhan kalau beri perintah, pasti saya dan saudara bisa melakukannya. Percaya kata-kata Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan tidak berat. Haleluya. Saudara-saudara, yang selanjutnya adalah, yang pertama tadi mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia, sekali lagi diingatkan, bukan kasih dalam perkataan saja, tetapi ada pembuktian, yaitu dalam perbuatan. Kalau ada seorang pemuda mengasihi pemudi, saudara-saudara, ya kalau cuma omong-omong aja ya gombal itu namanya. Bisa menggombal macam-macam. Tapi ada perbuatan kasih itu. Kalau Anda mengasihi sesama, juga ada perbuatan kasih itu. Dan itu ditulis, ini agak panjang ayatnya, mari kita simak baik-baik. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal dan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ada dua golongan. Golongan domba dan golongan kambing. Yang golongan domba ini, ketika ada orang lain yang dalam kesukaran dan kesulitan, dia bukan mengasihi dalam perkataan saja, tapi dalam perbuatan. Dan itu juga bukan digembor-gemborkan, bukan diwarta beritakan, tapi dilakukan dengan senyap. Dia tolong, ada banyak orang yang ditolongnya. Saudara, saya bacakan ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi orang yang paling hina, orang yang lemah, orang yang perlu ditolong, dan ketika saya dan saudara menolongnya, ternyata apa yang kita lakukan itu seperti kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pelayanan mari lakukan ini. Memang dalam kondisi pandemi, kita sedang dalam beberapa banyak pembatasan. Misalnya ada orang yang menderita sakit
COVID-19, terkena virus ini, bukannya kita tidak memperhatikan loh. Memang tidak dikunjungi, tetapi ditelepon, didoakan, dikuatkan, dihiburkan. Mohon kemurahan Tuhan, ini orang yang sakit. Orang yang lapar kamu memberi aku makan. Dalam pelayanan mari kita juga lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kami mempunyai pelayanan di satu pos PI kita. Pada waktu zaman masih bisa berkumpul anak-anak. Kumpul begitu banyak anak, bahkan mencapai 100 lebih anak. Kami memberikan vitamin setiap hari Sabtu dan susu. Supaya mereka ada tambahan gizi. Kami berikan itu saudara-saudara setiap hari Sabtu. Bahkan kami lakukan beberapa banyak saudara korban untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di zaman pandemi ini kami masih melakukan saudara-saudara untuk proses pembelajaran. Menanam apa yang dimakan dan makan apa yang ditanam. Kepada orang-orang yang sangat memerlukan, membutuhkan. Dan itu kami lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kegiatan kita? Kadang-kadang kita hanya berdiam diri. Kadang-kadang kita nggak mau peduli. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan sekeliling kita. Tapi Alkitab mengajarkan, jika aku haus kamu beri aku minum. Jika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku orang asing kamu memberi aku tumpangan. Ya, ketika aku telanjang kamu beri aku baju pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Beberapa saat-saat yang lalu kami mendapat kesempatan juga untuk melayani di penjara saudara-saudara. Kami layani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ini pelayanan satu saudara kita, kemudian saya diajak untuk ikut serta. Bukan rutin setiap kali, tapi beberapa kali kami mengikutinya. Puji Tuhan loh, puji Tuhan loh. Ada puluhan orang di sana yang membuka hatinya. Para narapidana yang terhukum itu, sebagian puluhan orang mau percaya Yesus dan dibaptiskan. Ini kami layani. Ini dibaptis saudara-saudara. Dan kami lakukan dengan sukacita. Ada beberapa banyak hal yang lain. Kami mengerjakan itu. Karena kami belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang yang melakukan ini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Alkitab yang bilang ya, memiutangi Tuhan. Kita baca Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Mereka lemah, mereka enggak berdaya, mereka sudah enggak mampu. Dan ditolong, memiutangi Tuhan loh. Haleluya. Dan Tuhan membalas perbuatannya itu. Membalas perbuatan yang bagaimana? Yang menolong orang, yang mengasihi orang, bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Dibuktikan, Tuhan membalas. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti ini. Saudara-saudara, mari lakukan. Bukan cuma diomong saja,
Dan ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, perintah Allah, siapa yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya. Ini penting sekali. Kalau Anda mengasihi Allah, Dia mengasihi saudara-saudaranya. Kita nyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan, mari kasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan. Satu kali lagi, oh menyenangkan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kasih Tuhan dan sesama manusia. Bukan hanya dalam perkataan tapi perbuatan kita. Kan ku senangkan hati.
Terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kami mempunyai satu ketetapan hati untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami. Tolonglah kami Tuhan. Umat Tuhan dimanapun berada, Anda mengasihi Tuhan dan mau memegang, menuruti perintah-perintah Tuhan serta ketetapan Tuhan, mentaati apa yang Tuhan mau. Dan kalau hari ini saudara di dalam keadaan sakit, saudara dalam kesukaran, kesulitan, percayalah, tutup mata saudara. Saya akan berdoa, ada urapan Tuhan yang turun, menyembuhkan saudara dan menolong saudara. Terimalah itu hari ini. Percayalah itu. Hamba-Mu berseru kepada Tuhan, penyakit yang ada dalam tubuh saudara-saudara ini, dalam nama Yesus, aku usirkan keluar, karena tubuh ini adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Demi nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, penyakit saudara disembuhkan. Disembuhkan saat ini, sembuh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersama-sama berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu atas Indonesia. Lawat Indonesia. Pulihkan Indonesia. Ada kestabilan politik, kestabilan sosial, kestabilan ekonomi di mana-mana, stabilitas keamanan juga di mana-mana. Berkati bangsa kami, berkati Pak Presiden dan wakilnya serta para menteri, berkati para pejabat yang menjalankan roda pemerintahan ini baik di pusat dan di daerah-daerah. Berikan hikmat sehingga boleh mengatur dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa buat kota-kota tempat di mana kami tinggal. Lawat Tuhan. Damai sejahtera atas kota-kota kami. Damai sejahtera atas tempat di mana kami tinggal. Keluarga kami diliputi damai sejahtera. Dalam lingkungan pekerjaan kami diliputi damai sejahtera. Hidup kami penuh dengan damai dan sejahtera. Kami mempunyai satu komitmen. Bersama-sama kami mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menghujung ibadah ini, mohon berkat Tuhan tercurah atas saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara. Hari ini akan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Yesus, Yesus, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ibadah pada hari ini
kiranya setiap saudara betul-betul mengambil satu komitmen untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan hanya dalam perkataan, tapi sungguh-sungguh melakukan, mentaati, yaitu dengan perbuatan kita. Saudara, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa. Kami tetap membutuhkan dukungan doa saudara-saudara dimanapun berada. Doakan kami supaya setiap siaran ibadah ini bisa ditangkap pesan dari Tuhan secara jelas kepada umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih buat dukungan doa dan beberapa persembahan dari saudara-saudara Tuhan sendiri yang akan membalas dengan segala berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan.